Karena kalau misalkan kalian tahu, proses pembuatan cerutu itu nggak cepet, nggak gampang dan bener-bener butuh waktu dan banyak tangan dari orang-orang yang memang udah expert di bidangnya. Dari mulai nanam benih pun gitu ya, sampai dia bungkus, itu tuh memang orang-orangnya harus yang udah berpengalaman gitu. Lama banget prosesnya gitu. Itu kenapa saya suka cerutu, karena rata-rata cerutu itu dibikin kayak orang bikin karya seni sekali lagi. Dari mulai proses milih benihnya, nanam benihnya, lanjut ke nanam pohon, dari mulai yang kecil-kecil ditanam di ladang itu sampai kejadi dan bisa dipanen aja bisa berbulan-bulan. Setelah datang di masa panen itu juga nggak semuanya daun-daun itu bisa langsung dipanen. Petani-petaninya tuh yang metikin tembakaunya, dia pilihin satu-satu daun mana yang memang udah pas dan cocok buat dipetik. Jadi misalkan dari satu pohon itu ada 10 atau 20 lembar daun, dari mulai yang paling bawah sampai paling atas. Ada bagian seko, ada viso, ada lihero. Paling bawah tuh biasanya paling besar. Itu biasanya dipakai buat bungkus gitu. Viso sama lihero itu biasanya buat bindernya, buat ngegulungnya di dalam, ada fillernya. Biasanya tembakau-tembakau yang memang karakternya dan rasanya juga lebih kuat. Biasanya lihero. Ada juga yang buat cerutu-cerutu mahal kayak Cohiba. Dia ada jenis daunnya namanya tuh medio tempo. Lebih susah lagi buat didapetin di setiap pohon-pohon tembakau yang dipanen. Itu kenapa cerutu yang ada fillernya tembakau medio tempo Cohiba behike biasanya lebih mahal dibandingkan Cohiba yang lain. Setelah proses metik daunnya dikumpulin, dibawa ke biasanya ke lumbung gitu ya. Kumpulin, dijahit per satu batang kayu, biasanya ada 50 daun disatuin dan digantung di dalam satu lumbung. Itu pun butuh proses berminggu-minggu sampai akhirnya tembakau itu berubah warna. Proses curing itu kayak kena angin-angin dan menghilangkan 80% kandungan air di setiap daun tembakau. Bentuk dan warnanya jadi kayak mengkerut, terus warnanya juga jadi coklat. Pokoknya itu tinggal sisa daun-daun yang agak kering tapi menyisakan minyak alaminya dari si tembakau itu sendiri. Setelah curing itu baru diturun-turunin. Ada proses sorting buat milih-milih daun mana yang cocok buat jadi wrapper, jadi binder, jadi filler gitu. Itu dipilihin lagi. Setelah dipilihin, diikat satu-satu jadi manus, terus habis itu ditumpuk. Biasanya 1-2 meter gitu. Itu lanjut ke proses fermentasi. Jadi itu namanya itu pilon. Pas difermentasi itu setelah dapetin suhu yang pas, akhirnya si pilon itu direkonstruksi. Yang tadinya daunnya di bawah jadi ke atas, yang tadinya di depan jadi ke dalam kayak gitu. Habis itu udah disortir, dimasukin, di aging lagi, dibal-balin, dimasukin ke karung, terus di-press, dimasukin lagi ke gudang buat waktu yang tidak ditentukan. Sampai akhirnya si daun-daun yang ada dari gudang itu, dari bal-balan karung itu dikeluarin dan disortir kembali. Baru akhirnya daun-daun tembakau itu siap buat digulung. Habis digulung, di-press dan di-wrap, dibungkus pakai wrappernya. Ada proses QC lagi. Biasanya kalau di luar negeri itu, pabrik-pabrik brand cerutu ternama pasti punya mesin Drawmaster namanya. Buat ngecek tekanan kalau misalkan si cerutu itu dihisap, udah pas apa belum. Sampai akhirnya ada di tangan pekerja-pekerja yang nge-packing, mulai masang si garbennya, masukin ke kotaknya, dibungkus plastik dan akhirnya dijual ke pasaran. Butuh waktu yang lama banget, minimal bulanan. Bulanan pun minimal dari mulai nanam benih sampai ini dijual paling cepat mungkin 1 tahun ya. Dan bisa sampai belasan tahun bahkan puluhan tahun. Makanya cerutu itu kayak karya seni. Kalian kalau nikmatin cerutu itu nggak cuma sekedar nikmatin tembakau yang dibakar dan dihisap. Kalian itu sama seperti menikmati sejarah. Dan mungkin buat sebagian orang, termasuk saya ngerasa kayak cerutu itu kayak jadi sebuah pencapaian. Dalam artian kayak misalkan orang yang udah kerja dan mengumpulkan uang dan dia pakai buat kayak balik lagi tadi self love, buat mencintai dirinya sendiri. Ada orang yang memang sukanya otomotif, dia beli mobil atau motor yang bagus dan dia modifikasi gitu. Ada orang yang misalkan punya duit, sukanya koleksi sepatu, dia beli banyak sepatu. Ada orang yang misalkan sukanya beli jam tangan, dia beli jam tangan, dan jam tangan juga salah satu barang yang disebut barang pencapaian. Jadi rata-rata orang yang misalkan pakai jam tangan mewah itu tuh jadi kayak sebuah identitas. Sama kayak cerutu. Belakangan aku banyak tahu cerutu-cerutu yang memang grade-nya, tier-nya paling atas, Cohiba, Arturo Fuente, Padron, dan lain segala macam gitu. Ketika pecinta cerutu udah bisa beli cerutu-cerutu yang terbilang mahal, high grade dan eksklusif, apalagi langka, itu tuh jadi kayak sebuah kebanggaan sih. Selain nikmatin cerutunya juga pasti enak, itu jadi sebuah kebanggaan ketika kita bisa punya duit dan beli sesuatu yang kita pengen dan kita suka, meskipun itu mahal gitu ya, tapi memuaskan batin dan
Itu kenapa biasanya cerutu itu juga jadi salah satu barang yang menunjukkan kelas. Sejauh ini berdasarkan pengalaman saya, ketemu orang-orang yang suka menikmati cerutu, rata-rata 9 dari 10 orang itu pasti pakai bajunya rapi-rapi. Kalaupun nggak rapi itu benar-benar kayak necis lah. Orangnya tuh suka banget dan tahu soal style gitu. Dengan penampilan rapi, bersih, terus elegan. Terus dia bakar cerutu itu kayak cocok aja dilihatnya, itu pas aja gitu dilihatnya. Nggak laki-laki, nggak perempuan. Meskipun pada akhirnya ya soal gaya pakaian ya bebas-bebas aja sih. Tiap orang punya gaya dan kenyamanan masing-masing dalam berpakaian. Bukan berarti orang yang suka cerutu itu juga nggak pakai celana pendek atau pakai kaosan doang. Nggak juga sebenarnya gitu. Siapapun boleh menikmati cerutu dengan setelan apapun, di waktu kapanpun. Orang yang belum mandi atau udah mandi, udah dandan atau belum gitu. Cerutu tuh ya dinikmati kapanpun ya, terserah. Jadi sekali lagi, selain karena cerutu sekarang jadi hobi dan passion baru saya, selain musik dan nonton film dan traveling tentunya gitu. Buat saya sendiri cerutu adalah karya seni yang harus dimiliki dan dinikmati. Insya Allah kedepannya saya bakal cari cerutu-cerutu Oliva seri yang lain, karena Oliva adalah salah satu merek yang lumayan terkenal juga di dunia percerutuan. Dari yang mulai seri G, yang ini yang saya coba sekarang, nanti ada seri O, ada lagi seri V, dan seri-seri lainnya yang mungkin saya belum tahu ya. Saya masih harus banyak belajar. Insya Allah saya ada rezekinya buat beli cerutu-cerutu Oliva lainnya. Kita bikin konten lagi ke depannya di konten cerita cerutu. Teman-teman sekali lagi terima kasih banyak yang udah selalu nontonin konten-kontennya Ariski, khususnya di konten cerita cerutu kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat yang belum subscribe, komen juga kira-kira kalian pengen saya nyobain cerutu apa yang enak, rekomendasi dari kalian. Dan kira-kira kalian pengen denger cerita apa dari saya di konten cerita cerutu ini. Dan seperti biasa, setelah konten cerita cerutu ini, saya bakal bikin konten nyanyi-nyanyi lagi. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian juga bisa nikmatin konten-konten lainnya, termasuk konten-konten musik baru yang bakal saya upload di channel YouTube saya. Musik-musik yang dari dulu saya suka, saya pernah nyanyiin dulu terus saya dengerin sampai sekarang. Pokoknya lagunya enak-enak semua, insya Allah. Jadi sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di konten cerita cerutu berikutnya. Indonesia negara hukum, warganya harus suka cerutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When I fall in love, it will be forever, or I never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seems to cool in the world of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. In the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love with you.